Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Baru berkebun nih, bersih-bersih. Saya berada di kampung halaman. Ini adalah jalan lintas selatan, paling selatan di Madura, daerah pesisir ya. Tepatnya ini berada di wilayah Kecamatan Mudung, Kabupaten Bangkalan. Dan saudara-saudaraku sekalian, daerah ini penuh juga dengan sejarah, termasuk di sebelah jalan ini ada rel kereta api yang rencananya mau direvitalisasi ya, tapi sudah ketupuan. Sudah tertimbun oleh tanaman, bahkan sebagian informasinya juga sudah disewakan ya. Nanti saya akan perlihatkan gambar bagaimana bangunan masa lalu di masa Belanda itu masih tersisa. Dan ke selatan tempat saya duduk ini juga ada lubang-lubang yang ini juga menyimpan catatan sejarah. Ketika Jepang datang, masyarakat diperintahkan oleh Belanda untuk membuat lubang parit ya sebagai perlindungan. Maka orang sini bilang belindungan, walaupun sebagian besar sudah tertutup. Nah, saudara-saudaraku sekalian, demikianlah daerah kita, tanah kita penuh dengan jejak-jejak sejarah masa lampau. Hanya saja generasi muda kita tidak banyak memperdulikan hal itu. Maka itu akhirnya banyak sejarah yang tertutupi, kemudian hilang begitu saja, dan kita tidak mengenal jati diri bangsa kita sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa pemberani. Bayangkan, ratusan tahun Belanda menginjakkan kaki hampir di seluruh pelosok Nusantara, pada akhirnya hengkang juga. Ya, inilah yang saya maksud tadi, bangunan yang masih tersisa. Tembok ini masih tersisa, ini dibuat di masa Belanda dan masih kuat sampai hari ini. Ini adalah parit ya. Ke sana juga masih tersisa. Kita lihat sudah tertimbun, sisa relnya masih ada. Sisa-sisa jejak sejarah yang tidak dilestarikan, malah tertimbun seperti ini, dan mungkin hampir sama semua. Dari sisa rel ya, inilah rumpun bambu yang di bawahnya ini adalah yang disebut perlindungan atau belindungan orang sini bilang, tapi sudah tertimbun ya. Dan di sebelahnya ada kandang kambing tetangga saya. Dan ini semua adalah pelindungan atau berlindungan karena memang ini daerah tepi laut. Dan sampai ke bawah rumpun bambu yang sana, semua di bawahnya itu penuh lubang-lubang yang sekarang sudah tertimbun. Sampai saya ke arah timur terus, ke arah Pondok Pesantren At-Tahririyah namanya. Di sana juga banyak lubang-lubang sebagai tempat perlindungan ketika Jepang datang. Masyarakat diperintah oleh Belanda untuk bersembunyi, mereka yang buat sendiri. Tetapi kalau umpamanya ada bombardir ya lewat. Tadi lihat sedikit sisa bangunan bekas Belanda, kemudian perlindungan sebagai bukti sejarah walaupun sudah tidak terawat ya. Ke kiri saya duduk atau ke sebelah utara itu banyak kuburan-kuburan Cina yang juga tidak terawat karena tidak tahu keturunannya siapa. Yang dengan demikian sebagai fakta sejarah bahwa di daerah sini dulu memang akulturasi masyarakat itu luar biasa terjadi. Saya ketika masih kecil itu dulu ada namanya Yok. Yok itu adalah panggilan bagi saudara-saudara kita yang bermarga beretnis Tionghoa. Sementara bagi saudara-saudara kita yang beretnis Arab, siapapun dia itu dipanggil Iye. Mungkin di Surabaya juga sama. Ada yang bilang Iye ini dari kata Sayyid, tapi kalau di kampung saya asal Arab dipanggil Iye kayaknya sampai hari ini. Nah, terkait dengan adanya diskursus nasab yang berkenaan dengan para habaib Alawi atau mungkin juga Iye, di daerah kami tidak terbawa. Dan sejak dulu daerah kami biasa-biasa saja karena ada kesadaran barangkali untuk sama-sama melihat orang itu bagaimana tingkah lakunya, siapapun dia dan bagaimanapun dia, sehingga tidak ada penghormatan khusus.
Nah, saudara-saudaraku sekalian, saya ajak Anda melihat rumah tua. Nah, rumah tua ini kalau di Madura disebut, ada yang bilang Malangareh, Toron Pesan. Tapi kalau dari sisi bentuk ada kesamaan dengan peristilahan limasan. Limasan dari, kalau tidak salah ya, itu ada yang mengatakan dari kata lima sebagai pengingat kita terhadap waktu yang lima waktu bagi yang muslim. Bagi yang non muslim ada prinsip-prinsip lima dalam filosofi kehidupan, dan juga kalau kita bernegara tentu kelima sila menjadi Pancasila. Nah, para pemirsa sekalian, kiranya cukup sementara. Salam sapa dari saya terkait dengan bukti-bukti sejarah yang tidak terawat, dan mudah-mudahan ada kepedulian dari masyarakat, termasuk juga dari pemerintah utamanya, karena ketika saya melihat rel-rel peninggalan sejarah tersebut, sebagian besar sudah hilang, dan sebagian gundukan tanah yang dulu ketika saya masih kecil itu tertata dengan baik sehingga menjadi tanggul angin, karena di sebelah selatannya laut, kemudian utaranya kampung, itu bisa tertanggulangi oleh pagar yang berupa gundukan tanah, tapi sekarang sudah tidak ada. Begitulah kekurang pedulian kita, mungkin tidak semua, sebagian walaupun besar, terhadap peninggalan sejarah dan sejarah bangsa ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat sebagai salam sapa dari saya dari kampung halaman di Indonesia bagian Madura. Silaturahim saya dari jauh. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.